Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa berapa stasiun TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan berapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub atau Amalan Hati. Kita sedang membahas bab keikhlasan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang buah dari keikhlasan. Sekarang sebaliknya, hukuman atau sanksi atau akibat buruk bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beramal. Baik tidak ikhlas itu meniatkan amalan untuk dipuji manusia atau meniatkan amalan untuk memperoleh baik uang, jabatan, popularitas, pangkat, kekuasaan, atau kepentingan dunia lain. Walaupun amal ibadah yang dilakukannya adalah amal yang disyariatkan, seperti sholat, saum, haji, umroh, atau yang sejenisnya, tapi niatnya untuk dunia. Betapa banyak orang yang rajin tahajud, niatnya agar dagangannya laris. Betapa banyaknya orang yang rajin saum dengan niat biar cepat dapat jodoh, biar karirnya cepat nanjak, pangkatnya cepat naik, dan seterusnya. Pokoknya untuk kepentingan dunia, dan itu ketidakikhlasan. Salah satu risiko bagi yang tidak ikhlas adalah diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, anna sahibal qasda sayyi'a yakhsaru nasibahu fil akhirah wa la yajidu thamrata hadzal amal. Orang yang beramal secara tidak akhirat dan tidak memperoleh balasan dari amal ibadah yang dilakukannya, kerugiannya di akhirat berupa ada azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diterima dari Syufayyi al-Asbahi rahimahullah. Syufayyi ini seorang ulama tabi'in. Annahu dakhala al-Madinah fa idza huwa bi rajulin qad danautu minhu hatta qa'antu baina yadayhi
wa huwa yuhaddithun nas. Falamma sakata wa khala qultu lahu as'aluka bihaqqi wa haqqi lamma haddatsani haditsan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa alimtahu. Syufai al-Asbahi masuk menemui kota Madinah. Ternyata begitu masuk di kota Madinah, dia temukan seorang laki-laki sedang dikerubuti oleh manusia. Diriung gitu tah. Dia bertanya, orang ini siapa? Dijawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Saat itu Nabi sudah wafat. Aku mendekat sampai aku duduk di hadapannya. Dia tetap berbicara kepada manusia, menjelaskan hadis. Setelah selesai dan dia sedang menyendiri, aku bertanya kepadanya, demi hakku atas dirimu, tentang hadis yang engkau terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan kepada saya satu hadis yang engkau fahami, engkau hafal, engkau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Abu Hurairah tidak menolak karena yang diminta adalah ilmu. Dan ilmu tidak boleh disembunyikan, harus disampaikan. Kalau disembunyikan dosa besar. Man katama ilman inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa orang yang menyembunyikan satu ilmu di saat orang lain butuh kepada ilmu itu, tapi dia sembunyikan, dia nggak mau terangkan, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Makanya pas orang itu bertanya tentang hadis, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, af'al. Oke, saya akan berikan. La uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa alimtuhu. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Aku hafalkan dan aku fahami. Thumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan famakathna qalilan. Tiba-tiba badannya bergetar. Wajahnya memucat. Lalu beliau pingsan selama beberapa lama. Thumma afaqa, kemudian beliau sadar lagi. Begitu sadar beliau berkata, la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait. Ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku di rumah ini. Tak ada seorang pun antara aku dengan beliau saat itu. Thumma nasyagha Abu Hurairah nasghatan syadida. Kemudian kelepak pingsan lagi. 2 kali berarti kan. Thumma afaqa, lalu beliau siuman lagi. Famasaha wajhahu, lalu beliau mengusap wajahnya. Kemudian berkata, af'alu la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairu. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasul alaihi salatu wassalam. Di tempat ini tak ada orang lain selain aku dan beliau saat itu. Kelepak pingsan lagi. Sampai 3 kali. Setelah siuman fa asnadtuhu alayya tawilan. Aku sandarkan tubuhnya ke tubuhku beberapa lama. Kemudian setelah itu beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyatun. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW berkata kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Kata Allah, apabila pada hari kiamat Allah itu turun menemui hamba-hambanya untuk menghisab di antara mereka. Semua orang saat itu berlutut sambil tertunduk. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah 3 orang. Pertama para penghafal Al-Quran, sudah hafal 30 juz. Kedua orang yang terbunuh di jalan Allah. Ketiga orang yang banyak hartanya, orang kaya raya, dipanggil. Yang pertama kali dipanggil orang yang menghafalkan Al-Quran, memahaminya dan mengajarkannya. Ini ustaz, ini ulama, ini kiai yang dipanggil. Allah bertanya, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah ajarkan kepadamu Al-Quran yang aku turunkan kepada rasulmu, kepada rasulku? Dia menjawab, bala ya Rabbi, iya. Allah bertanya lagi, famadha amilta fima ulimta, lalu apa yang kamu telah amalkan tentang ilmu yang telah aku ajarkan? Orang ini menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Aku amalkan siang ataupun malam. Diamalkan itu Quran. Dibaca, diajarkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Siang malam. Hebat nggak ini orang? Hebat. Amalnya hebat. Tapi bagaimana respon Allah? Kadzabta. Wa taqulul malaikah kadzabta. Allah berfirman, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga berkata, bohong kamu. Bal aradta ayyuqal inna fulanan qari faqad qila dhalik. Kamu betul membaca Al-Quran dengan rajin, indah, enak didengar, tapi niat kamu membaca Quran agar kamu disebut qari. Orang yang bacaannya bagus, enak didengar, ingin dipuji, disanjung, ingin viral, ingin beken, ingin populer. Dan pujian itu telah disebutkan orang-orang kepadamu. Orang-orang sudah memujimu sebagai seorang hafid, seorang berilmu, seorang yang bagus bacaannya dan enak didengar. Orang semua sudah memujimu. Akhirnya Allah memerintahkan orang itu agar diseret pada wajahnya. Makna diseret pada wajahnya, ditarik kedua kakinya dan wajahnya menyapu tanah tempat dia berpijak. Kedua kakinya diseret, wajahnya menyapu jalan sampai dilempar ke dalam api neraka. Wa yu'ta bi sahibil mal, lalu didatangkan orang yang kaya raya, hartawan. Lalu Allah berkata, alam wasi alaika hatta lam adaka tahtaju ila ahadin. Kata Allah, bukankah aku telah luaskan rizkimu sehingga kamu gak butuh orang lain untuk memberi rizki kepadamu. Segala ada gitu. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi. Iya betul, diakui.
Famadza amilta fima ataituk? Lalu apa yang kamu amalkan dengan harta yang telah aku berikan kepadamu? Orang ini menjawab, kuntu asilur rahim wa atasaddaq. Dulu waktu di dunia aku jadikan hartaku untuk silaturahmi dan bersedekah. Semua kerabatnya, semua keluarganya, saudara-saudara yang ada hubungan darah dibagi, dikasih. Itu silaturahmi. Dan orang lain yang tidak saudara, bukan kerabat, orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan, aku kasih sedekah sampai hartaku habis. Ini orang hebat kedua, hartawan tapi dermawan. Tapi bagaimana respon Allah? Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikah, para malaikat juga berkata, bohong kamu. Lalu bal aradta ayyuqala anna fulanan jawad faqad qil. Kamu bersedekah, berbagi, memberi agar orang-orang berkata kamu ini dermawan, kamu ini berehan, kamu ini baik, tukang nolong orang. Faqad qil, dan orang-orang sudah melontarkan pujian itu kepada kamu. Akhirnya Allah menyuruh orang itu juga diseret pada wajahnya, dilempar lagi ke dalam api neraka. Dua itu. Ketiga, wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Dia perang, jihad, syahid. Itu kematian paling mulia. Cita-cita setiap muslim ingin mati syahid. Orang ini sudah mencapai. Dipanggil, lalu Allah bertanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu hatta qutilt. Aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu ya Allah. Aku berjihad perang sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Wa taqulu lahul malaikah, para malaikat juga berkata kepada orang itu, bohong kamu. Bal aradta ayyuqal fulanun jari faqad qila. Kamu betul berperang, kamu betul berjihad dan mati di medan perang, tapi niatmu, motivasimu itu agar kamu itu disebut sebagai seorang pahlawan, jagoan, pemberani, dan pujian itu telah dilontarkan kepadamu. Akhirnya Allah menyuruh orang itu diseret lagi pada wajahnya, dilemparkan ke dalam api. Lihat, 3 orang dengan 3 amalan hebat, tapi 3-tiganya masuk neraka. 3 orang ini jarang. Pertama, ulama yang berilmu dan beramal. Kedua, hartawan tapi dermawan. Ketiga, mujahid fisabilillah sampai mati syahid. Ini 3 amalan hebat. Orang jarang melakukan 3 amalan ini, tapi ke neraka. Apa sebabnya? Bukan karena amalannya. Amalannya bagus, tapi apa? Niat yang salah. Niatnya tidak ikhlas. Niatnya untuk dunia. Niatnya untuk dipuji, disanjung oleh orang. Akhirnya karena salah niat inilah mereka tidak memperoleh bagian pahala dari amalnya, bahkan memperoleh bagian dari azab yang sangat dahsyat. Tsumma daraba Rasul sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya. Kata Abu Hurairah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepukkan tangannya ke kedua lututku sambil berkata, ya Abu Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tus'arru bihimun nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, merekalah 3 orang di kalangan makhluk Allah yang karena 3 orang inilah pertama kali api neraka dinyalakan.
Tadinya belum menyala. Tapi karena 3 orang ini api neraka dinyalakan. Ternyata yang pertama kali menjadi penyebab dinyalakannya api neraka bukan orang musyrik, bukan orang kafir, bukan orang yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, tapi orang-orang hebat dengan 3 amalan hebat: ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli perang. Tapi karena niat yang salah, yang keliru, ingin meraih keuntungan dunia berupa sanjungan pujian orang, maka merekalah yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka, dan karena itulah api neraka pertama kali dinyalakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami'us Shahih, dan asal hadis ini adalah kitab Syarah Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Imam At-Tirmidzi melanjutkan kisah yang diterangkan dalam hadis ini. Diterima dari Ala bin Abi Hakim, annahu kana sayyafan li Muawiyah. Fadakhala alaihi rajulun fa akhbarahu bihadza an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala Muawiyah qad fu'ila bihaula'i hadza fa kaifa biman baqiya minan nas. Thumma baka Muawiyah bukaan syadidan hatta dhananna annahu halak. Dari Ala bin Abi Hakim, dia ini seorang pengawal Muawiyah. Muawiyah saat itu sudah menjadi khalifah. Jadi kebayang kalau Muawiyah menjadi khalifah, 4 khulafaur rasyidin sudah wafat semua. Nabi sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah wafat, Muawiyah menjadi khalifah. Salah seorang pengawalnya adalah Al-Ala bin Abi Hakim. Kata Al-Ala, ada seorang yang datang menemui Muawiyah. Kemudian dia memberitahukan hadis dari Abu Hurairah ini. Apa kata Muawiyah? 3 orang hebat ini mengalami azab yang dahsyat. Bagaimana dengan umumnya manusia? Lalu Muawiyah menangis dengan tangisan yang dahsyat, sehingga kami menduga dia akan mati karena tangisan yang dahsyat itu. Wa qulna, lalu kami berkata, qad ja'ana hadzal rajul bisyarr. Orang ini datang dengan membawa berita buruk. Sampai Muawiyah pingsan mendengar hadis ini. Abu Hurairah sebelum menyampaikannya pingsan 3 kali. Muawiyah ketika mendengar hadis ini sampai pingsan. Thumma afaqa Muawiyah radhiyallahu anhu. Wa masa'an wajhi. Lalu siumanlah Muawiyah. Lalu dia mengusap wajahnya sambil berkata, Sadaqallahu wa rasuluhu. Maha benarlah Allah dan Rasulnya. Lalu dia membacakan ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman di kedua ayat tadi, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Muawiyah membaca ayat ini, kata Allah, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya. Saking inginnya dunia, ibadah pun diniatkan untuk memperoleh keuntungan dunia. Mau tahajud, siapa tahu besok dagangannya laku. Mau saum sunat, siapa tahu dengan saum sunat ini dagangan saya laris. Ada yang orang meniatkan ibadah, baik sholat ataupun saum atau baca Quran atau zikir, tapi niatnya agar dilancarkan rezekinya ada banyak tuh. Bukan untuk meraih pahala dari Allah, ridha dari Allah, kasih sayang, rahmat dari Allah, tapi ditujukan untuk
meraih dunia, ya. Kata Allah, siapa orang yang menginginkan dunia dan kemewahannya, kami akan berikan kepada mereka di dunia apa yang mereka inginkan, sedikit pun tidak dikurangi. Tapi merekalah orang-orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, gugur batal terhapuslah pahala-pahala dari ibadah yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah amal-amal yang mereka laksanakan. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Allah berfirman, Ana agna syurakai anis syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak menginginkan saingan, sekutu, tandingan atau yang sejenisnya. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalannya amalan yang disyariatkan, mungkin sholat, mungkin saum, mungkin baca Quran, mungkin zikir atau yang lain-lainnya. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku, menduakan aku dalam amalan ini dalam hal niat, sebagian untuk meraih ridho Allah, sebagian untuk meraih ridho manusia. Sebagian ingin dipuji, disanjung, dibalas oleh Allah. Sebagian mungkin 5-10% untuk memperoleh balasan dari manusia. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Allah berpaling dari orang itu. Artinya tidak akan diterima. Dan suatu hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, Bashir hadhil ummata bis-sana'i wa raf'ati wa nasr wa tamkin fil ard, faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, kehormatan, pertolongan, bahkan kekuasaan di muka bumi bagi orang yang tulus ketika beramal, ikhlas. Tapi siapa orang yang beramal di kalangan mereka dengan amalan akhirat, tapi dengan niat dunia. Amalan akhirat, amalan yang disyariatkan niatnya dunia. Dunia itu sanjungan orang, pujian orang, ingin dibayar, ingin diapresiasi, ingin dikasih likes, jempol, ingin dikasih komen yang positif, dan seterusnya. Siapa orang yang mengamalkan amalan akhirat tapi dengan niat dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun, orang itu tidak akan memperoleh bagian apa-apa sedikit pun di akhirat. Dalam salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah yang menunjukkan sanad hadis ini sahih. Allah berfirman, Ana khairu syarikin, faman asyraka ma'i syarikan, fahuwa li syariki. Ya ayuhan nas akhlisu a'malakum lillah, fa inna allaha la yaqbalu illa ma ukhlisolah. ولا تقولوا هذا لله وللرحيم فإنها للرحيم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. Kata Allah, aku ini partner atau sekutu
sekutu atau saingan yang paling baik. Kalau umpamanya kita bisnis dengan orang lain berpartner, berdua masing-masing modal 50-50. Tapi semua keuntungan kita kasih ke dia semua. Kita mah nggak menarik sesen pun gitu. Baik nggak? Super baik. Ada yang begitu? Nggak akan ada ya. Kata Allah, aku ini partner terbaik. Maka siapa orang yang menyekutukan aku dengan saingan atau sekutu atau partnerku, maka semua amal ibadahnya itu untuk partnerku, bukan untukku. Jadi orang umpamanya ya beribadah, niat ibadahnya itu dibagi dua, 90% untuk Allah, 10% untuk dipuji manusia. Kata Allah, silakan, aku mah kata orang Sunda mual karo'oh. Susah diterjemahkannya mual karo'oh. Tidak apa? Tidak karo'oh. Aku berikan semua amal orang itu untuk sekutuku, silakan. Aku nggak mau mengambil sedikit pun bagian dari amal orang itu. Ditolak, tidak diterima oleh Allah. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhannas akhlisu amalakum lillah, wahai manusia, ikhlaskan semua amalmu hanya untuk Allah, 100% untuk Allah. 100% untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Keridhoannya, pahalanya, ampunannya, rahmatnya, surganya, perlindungannya dari api neraka, itu semua yang ada di sisi Allah. Jangan mengharapkan apa yang ada di sisi manusia dengan amal kita. Pujiannya, komennya, apresiasinya, pengakuannya, atau ingin dibayar dengan uang, atau diberi jabatan, pangkat, kekuasaan. Enggak, itu berarti mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Enggak ikhlas, enggak tulus, enggak murni untuk Allah. Akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskan seluruh amalmu hanya untuk Allah. Karena Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali amal yang 100% untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu katakan amal ini untuk Allah sebagian, untuk kerabatku sebagian. Maka siapa yang berkata begitu berarti amalmu untuk kerabatmu seluruhnya. Aku tidak akan mengambil sedikit pun dari amalmu. Mananya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu maka kita melihat resiko hukuman bagi ketidakikhlasan. Pertama diazab, yang kedua amalnya ditolak. Makna ditolak, nggak dapat pahala balasan apa-apa di akhiratnya. Masih dalam hadis yang sahih, masih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Yaqulullahu lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ada berarti kalau ada istilah syirik kecil pasti ada istilah syirik besar. Apa bedanya? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad, kafir. Kalau syirik besar, contohnya apa? Contohnya menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah. Menyembah ke berhala, menyembah ke patung, ke batu, ke pohon, ke kuburan, itu syirik besar. Murtad itu, keluar dari Islam, gugur semua amalnya. Kalau syirik kecil, pelakunya tetap muslim.
Tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tapi muslim yang berdosa besar. Contohnya apa? Riya, sum'ah, ujub, takabur itu syirik kecil. Orang yang riya, dia tidak murtad. Dia tidak keluar dari Islam, tetap seorang muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Demikian juga yang sum'ah, demikian yang ujub, yang takabur. Kata Nabi SAW, yang paling akan aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalau syirik kecil aja ditakutkan, apalagi syirik besar ya. Kalau para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya itu ingin dilihat dengan amalan yang dilakukannya dalam rangka dipuji. Diperlihatkan amalnya supaya orang memuji, itu riya. Atau ada amalan yang tidak terlihat tapi bisa didengar, seperti bacaan Quran. Kita di kamar, ada orang-orang di luar, kita baca Quran biar terdengar oleh orang-orang bahwa saya sedang baca Quran, lalu mereka memuji, apalagi bacaan saya bagus, umpama enak didengar, lalu dikeraskan. Itu sum'ah. Sama dengan riya. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Zikir, baca Quran, sholawatan, pakai speaker walaupun di masjid. Dalam rangka apa? Agar orang mendengar dan memuji omongannya. Apa? Memuji amalannya. Itu sum'ah. Hati-hati. Itu termasuk syirik kecil. Allah nanti akan berkata kepada mereka pada hari kiamat ketika semua manusia diberi balasan atas amalnya. Apa kata Allah? Pergilah kamu menemui orang-orang yang kamu dulu beramal karena mereka ketika di dunia. Coba perhatikan, apakah kamu dapat balasan di akhirat dari mereka? Ketika kita sholat di dunia ingin dipuji oleh orang. Nanti ketika di akhirat coba kamu minta pahala kepada orang yang dulu kamu sholat karena dia. Kalau kita umpamanya sedekah agar dipuji orang. Nanti di akhirat kata Allah, pergilah kamu ke orang yang dulu kamu bersedekah karena ingin dipuji sama dia. Apakah dia bisa memberi balasan? Nggak bisa. Satu-satunya yang beri balasan di akhirat hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia nggak bisa. Akhirnya percuma amalnya. Selain percuma ditolak, nggak dapat balasan, juga diazab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Imam Al-Mundhiri menyatakan hadis ini sahih dalam kitab At-Targhib. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah li yaumin la raiba fihi nada munadin. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Fa inna Allaha aghna syuraka'i 'anil syirki." Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang nanti hidupnya terakhir pada kiamat. Semuanya dikumpulkan pada hari kiamat. Di hari yang tak ada keraguan sedikit pun di hari itu. Maka Allah menyeru, siapa orang yang ketika mengamalkan perintah Allah, menyekutukan Allah dalam hal niat dengan makhluknya. Menyekutukan itu menduakan niat. Ini amal sebagian untuk dipahalai oleh Allah, tapi sebagian untuk disanjung, dipuji, diapresiasi, diakui oleh manusia, diduakan. Maka silakan dia meminta pahala dari selain Allah. Karena Allah tidak membutuhkan sekutu dari amal-amal yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kalau hamba beramal niatnya dua,
ingin diberi pahala oleh Allah, ingin juga dipuji oleh manusia, kata Allah, silakan untuk sainganku aja, aku mah nggak butuh. Allah menolak dan nggak akan ngasih pahala pada hari kiamat. Datang nih, saya dulu beramal, mana pahalaku ya Allah? Kata Allah, pergi kamu menuju orang yang dulu kamu beramal karena dia. Kamu beramal karena ingin pujian dia, minta pahala dari dia. Allah nggak ngasih pahala ya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dan yang lain-lain yang menyatakan man samma'a Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa orang yang beramal karena sum'ah. Tadi sum'ah itu amalannya ingin didengar oleh orang dalam rangka dipuji. Allah akan membongkar aib sum'ah dia. Dan siapa orang yang beramal karena ria, Allah juga akan bongkar keriaan dia. Maknanya orang-orang nanti tahu dia beramal itu karena ingin dipuji, disanjung orang, bukan lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Allah akan bongkar rahasia itu. Dalam hadis lain, man qama maqama riya'in wa sum'atin ra'allahu bihi yaumal qiyamah wa samma'a. Siapa orang yang beramal karena ria atau sum'ah, Allah akan bongkar keriaan dia pada hari kiamat dan sum'ahnya dia. Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Mundhiri. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man samma'an nas bi amalihi, samma Allahu bihi sami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu." Siapa orang yang sum'ah, ingin amalannya didengar oleh manusia, atau yang ria, ingin amalannya dilihat oleh orang, Allah akan bongkar sum'ah dan riaknya dia di hadapan seluruh makhluk sampai semua makhluk menghinakan dia dan merendahkan dia. Niat dia beramal dengan ria dan sum'ah kan agar dipuji, agar disanjung, agar dianggap hebatnya. Tapi Allah bongkar, akhirnya orang-orang semuanya merendahkan, malah menghinakan dia, memojokkan dia. Kelihatan caper, kelihatan tebar pesona, kelihatan ingin pencitraan kan. Banyak orang mengamalkan amalan-amalan baik, orang langsung pencitraan tuh kan. Ada yang begitu? Ada. Ini semua merupakan ancaman dari Allah dan Rasulnya kepada orang yang beramal secara tidak ikhlas. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Man ra'a bi syai'in fid dunya min amalin, wakalahu Allahu ilaihi yaumal qiyamah wa qala unzur hal yugni anka syai'a." Siapa orang yang ketika di dunianya beramal secara ria, pada hari kiamat Allah akan tinggalkan dia sendirian lalu berkata, "Coba lihat, apakah amalmu yang dilakukan secara ria itu bermanfaat bagimu sekarang?" Ternyata tidak ada manfaatnya. Dalam arti nggak dapat pahala balasan dari Allah karena niatnya tidak murni untuk Allah Azza wa Jalla. Dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dia berkata, qala Hudzaifah li Abi Musa. Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Hudzaifah, ara'aita law anna rajulan kharaja bisayfihi yabtaghi wajha Allah faduriba faqutila kana yadkhulul jannah? Faqala lahu Abu Musa, na'am. Qala Hudzaifah, la. Walakin idza kharaja bisayfihi yabtaghi bihi wajha Allah thumma asaba amra Allah faqutila dakhala al-jannah.
Kata Hudzaifah, bagaimana pendapatmu? Kalau ada seorang laki-laki keluar dari rumah membawa pedangnya untuk berjihad dan dia niatkan jihadnya itu untuk meraih wajah Allah. Lalu dia terbunuh, mati di medan perang. Apakah dia masuk surga? Dia keluar jihad secara ikhlas, mati. Apakah dia masuk surga? Dijawab oleh Abu Musa kurang jeli. Dia bilang, iya dia masuk surga. Apa kata Hudzaifah? Tidak. Akan tetapi apabila dia keluar dari rumahnya sambil membawa pedangnya untuk jihad, dia niatkan jihadnya untuk meraih wajah Allah, dan dia wa asaba amrallah, dia sesuai dengan perintah Allah. Tata cara jihadnya sesuai dengan aturan Allah. Kan ketika jihad itu ada aturan loh ya. Selain ikhlas karena Allah ya. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, laki-laki yang tidak bersenjata karena sakit. Tidak boleh merusak tanam-tanaman, fasilitas. Maka kayak gitu ya. Dan tidak boleh kalau ada musuh yang pas mau dibunuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak boleh dibunuh. Walaupun mungkin dia pura-pura syahadat itu biar selamat, biar nggak dibunuh, tetap nggak boleh. Karena ada seorang sahabat kan, pas mau ngebunuh musuhnya, asyhadu an la ilaha illallah, gabres terus. Sampai berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil, ditegur, aqataltahu ba'da an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu tetap membunuh dia walaupun dia sudah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, innama qalaha firaran minal qatl. Ya Rasulullah, orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya agar selamat, nggak dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Kenapa kamu tidak bedel saja dadanya sehingga kamu mengetahui isi hatinya? Urusan niat, isi hati orang, urusan dia sama Allah. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan apa yang nampak, apa yang zahir. Jangan menghukumi orang berdasarkan yang tersembunyi dalam hatinya. Zahirnya orang itu syahadat, sudah dia Islam. Adapun niat dia ingin selamat agar tidak terbunuh, pura-pura atau apa, urusan dia sama Allah. Kan gitu ya. Nah, tadi banyak aturan di dalam jihad yang harus diperhatikan sebagai syariat dari Allah. Kalau dilanggar, berdosa walaupun jihad. Apalagi ibadah lainnya, sholat ya. Gak bisa sembarang sholat, harus sholat sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya Hudzaifah menyatakan, walakin idza kharaja bisayfihi yabtaghi bihi wajha Allah thumma asaba amra Allah faqutila dakhalal jannah. Enggak, dia belum tentu masuk surga. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya untuk jihad membawa pedangnya, dia mencari wajah Allah dengan jihadnya, dan dia mengikuti syariat Allah selama jihadnya lalu mati terbunuh, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Suatu saat Umar bin Ubaidillah bertanya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Umar bin Ubaidillah, aslahakallah unsyi'ul ghazwa fa unfiqu ibtigha'a wajhillah wa akhruju lidhalik fa idza kana 'indal qital ibtaghaitu ayyura ba'si wa mahdhari. Qal asma'uka rajulan mura'iyan. Kata Umar bin Ubaidillah, dia berkata kepada Ibnu Umar,
radhiyallahu anhum. Kata Umar, semoga Allah mensolehkan engkau. Aku pergi berperang. Aku berinfak untuk mencari wajah Allah. Aku keluar dari rumah untuk itu. Dan ketika tiba di medan perang, aku ingin mengeluarkan skill, kemahiran, dan kepandaianku di dalam perang. Agar orang melihat skill yang aku miliki. Dia cerita begitu. Kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Unjuk kebolehan. Show of force. Apa kata Ibnu Umar? Asma'uka rajulan mura'iyah. Kedengarannya kamu ini seorang yang ria. Karena dia memamerkan skillnya, kemampuannya ketika berjihad. Agar orang-orang melihat. Kalau sudah melihat apa yang terjadi? Pujian. Hebat. Cara memainkan pedangnya. Cara menangkis hantaman lawan. Cara menghindari serangan lawan. Cara loncat. Cara berguling. Cara macam-macam cara berperang dia perlihatkan agar orang-orang tahu. Ria enggak itu? Ria. Berkata Abdurrahman bin An'um, kata beliau, likulli syai'in afat tufsiduhu. Fa afatul ibadah ar-riya, wa afatul hilm az-zul, wa afatul haya ad-dha'af, wa afatul ilmi an-nisyan, wa afatul aql al-ujub binafsihi, wa afatul hikmah al-fuhash, wa afatul lub as-salaf, wa afatul qasdi asy-syuhah, wa afatul zumanah al-kibr, wa afatul jud at-tabdzir. Kata Abdurrahman bin Al-Un, segala sesuatu itu ada hal yang merusaknya. Yang merusak ibadah adalah riya. Yang merusak al-hilm. Al-hilm itu apa ya? Al-hilm itu penuh pertimbangan atau penuh ketika akan bertindak itu difikirkan baik buruknya. Maslahat atau madaratnya dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Setelah nyata ini maslahat baru dilakukan, itu hilm. Maka penyimpangan atau hal yang merusak al-hilm adalah azul, kehinaan. Yang merusak al-haya yaitu rasa malu itu mulia. Tapi bisa dirusak dengan apa? Al-dha'af. Al-dhaif itu kelemahan, tidak percaya diri karena malunya, bukan itu yang dimaksud. Adapun yang merusak ilmu adalah lupa, dan yang merusak akal adalah ujub kepada pikirannya sendiri, dan yang merusak kesederhanaan adalah kekikiran, dan yang merusak kedermawanan adalah tabdzir. Saking dermawannya, diuar air. Maksudnya terlalu berlebih di dalam memberikan kepada orang lain. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, inna lillahi ibadan la yurfa'u lahum ilallahi amalun wa hum ashabur riya. Alladzina yakunu hubbuhum fi ghairi hubbillah in u'tu radu wa in muni'u sakhitu. Faman kana kadzalik warathahu Allahul 'ama. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada yang amal mereka tidak akan diangkat oleh Allah. Maksud tidak diangkat, tidak diterima amalannya. Tidak diangkat terus ke langit. Kalau yang diterima diangkat oleh malaikat terus ke langit. Baru diterima. Ada yang tidak diangkat. Maknanya amalnya tidak diterima. Siapa? Mereka adalah para pelaku riya.
yang disebutkan hubbuhum fi ghairi hubbillah, mereka mencintai sesuatu yang tidak Allah cintai. Kalau mereka diberi, mereka senang ridho. Kalau mereka tidak diberi, mereka murka. Siapa orang yang demikian, Allah akan wariskan kepadanya kebutaan di dalam hatinya. Berkata Hasan bin Sufyan al-Hafidh, haddatsana Abu Thawr, telah menceritakan kepadaku Abu Thawr. Abu Thawr ini kunyah. Thawr itu artinya sapi jantan yang besar. Dia berkata, ma ra'aitu wa la ara ar-ra'una mithla Syafi'i wa ghafara lah. Sa'alahu rajulun an riya, ma huwa? Qala lahu musri'an ar-riya fitnatun aqadaha al-hawa hiyala absari qulubil ulama. Fanadharu ilaihi bisu'i ikhtiyarin nufus fa ahbatatil a'mal. Aku tidak pernah melihat dan tidak pernah ada keriaan di dalam amalnya seperti pada diri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah terlihat riya dalam amalnya. Tidak pernah ada orang yang seperti itu. Begitu tulus, begitu ikhlas. Suatu saat beliau ditanya oleh orang tentang riya. Apakah riya itu? Beliau segera menjawab. Riya itu sebuah fitnah yang diikat oleh hawa nafsu, tapi sering luput dalam pandangan atau dalam hati orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu lebih rentan untuk riya daripada orang bodoh. Kadang-kadang riya dengan keilmuannya, kadang-kadang terhasut, tersulut oleh pujian sanjungan manusia, lalu dia berbangga dengan pujian itu, kan gitu ya. Kalau orang bodoh mah nyaris nggak punya alasan untuk riya, masa riya dengan kebodohannya. Minder rata-rata. Orang yang riya, yang ujub biasanya orang yang punya kelebihan. Umumnya di atas rata-rata banyak orang. Karena itulah dipuji dan disanjung. Sanjungan ini jebakan untuk mendorong dia untuk riya. Lalu gugurlah amal-amalnya. Maka hati-hatilah siapapun kita yang memiliki keunggulan kelebihan dalam satu aspek dibanding umumnya manusia. Jangan riya, jangan ujub, jangan takabur, jangan sum'ah. Karena semuanya itu akan membinasakan kita. Inilah hukuman pertama dan terberat bagi orang-orang yang riya, berupa dua. Yaitu di akhirat. Pertama, semua amal-amal yang dilakukan dengan riya itu ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Yang keduanya, diazab karena keriyaannya. Kedua, hukuman kedua bagi orang-orang yang riya. Adalah ini mengerikan banget. Ini masih teralami di dunia ini. Ya. Apa hukuman kedua? Kita jelaskan Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, cukup 1 jam. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Nanti kalau ikhwan ada yang mau ngacung boleh, yang mau tertulis juga boleh. Ahwat tertulis saja, jangan ngacung. Pertanyaan dari jamaah yang menyimak online. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ketidakikhlasan itu datangnya dari syaitan? Dan bagaimana ciri orang yang sudah ikhlas dalam melakukan satu amalan? Ana seringkali merasa belum ikhlas dalam melakukan satu amalan. Apakah ini waswas atau bagaimana?
Pertama, ketidakikhlasan datang atau penyebab ketidakikhlasan banyak. Nanti kita akan bahas penyebab orang tidak ikhlas. Ada unsur gangguan setan? Ada. Terus apa lagi? Kebodohan. Terus apa lagi? Dosa dan kemaksiatan. Ketidakikhlasan itu hukuman dari Allah atas dosa yang kita lakukan sebelumnya. Dan banyak lagi ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang tidak ikhlas. Bagaimana ciri orang yang sudah ikhlas dalam beramal? Pertama, orang itu tidak bangga, senang, gembira, bahagia ketika dipuji dengan amalnya. Dan tidak sedih, tidak kesal, tidak berubah ketika dicela. Mau dipuji, mau dicela dengan amalnya, nggak ada pengaruh. Karena apa? Karena amalnya dia niatkan bukan untuk dinilai orang, tapi ingin dinilai oleh Allah. Bukan ingin dipuji orang, tapi ingin dipuji oleh Allah. Bukan ingin dibalas oleh orang, tapi ingin dibalasnya oleh Allah. Maka pujian atau hinaan orang, sanjungan atau ejekan orang, ya, ada apresiasi pengakuan dari orang atau tidak, nggak ngaruh. Ketika dipuji tidak tidak bangga, tidak senang, tidak bahagia. Ketika diejek, dicela, dicaci karena amalnya juga tidak sedih dengan hal itu, senyum saja. Karena semuanya diniatkan agar dinilai, dibalas oleh Allah. Itu pertama. Ciri kedua adalah tidak ada bedanya ibadah yang dilakukan ketika menyendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Sebab ada orang ketika menyendiri malas sholat, umpamanya zuhur, asar 4 rakaat, 2 menit beres. Tapi kalau masuk ke masjid, sholat syukrul wudhu atau tahiyatul masjid 2 rakaat bisa 5 menit. Karena apa? Dilihat orang. Kalau dilihat orang jadi tambah bagus ibadahnya. Kalau menyendiri, aduh asal-asalan. Ini menunjukkan apa? Ibadahnya masih disebabkan atau dipengaruhi oleh penilaian orang. Adapun yang ikhlas ingin dinilai oleh Allah, dibalas oleh Allah, mau sendirian, mau dilihat orang, nggak ada bedanya. Karena dia niatkan untuk memperoleh penilaian balasan dari Allah, bukan dari orang. Jadi nggak ada pengaruhnya baik menyendiri ataupun di hadapan orang banyak, ibadahnya tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Bagaimana jika misal seseorang berdoa, bersedekah dengan harapan keinginannya terkabul seperti lulus tes kerja, lancar usahanya. Kalau berdoa agar diberi rizki, dilancarkan urusannya, diberi jodoh, dilariskan dagangannya, boleh. Ya Allah, lariskan dagangan saya. Ya Allah, cepat saya kasih jodoh 4 lagi. Ya Allah, umpamanya karir saya naikkan. Ya Allah, cepat lunaskan hutang saya. Boleh. Yang tidak boleh adalah tahajud dengan niat, dengan tahajud ini semoga besok dagangannya laris. Saum diniatkan semoga dengan saum ini besok langsung ada yang ngelamar. Itu yang tidak boleh, meniatkan amalan untuk kepentingan dunia. Adapun berdoa minta dunia boleh. Harus dibedakan antara berdoa minta dunia dengan beramal karena dunia. Beda kan? Beda. Di dalam sholat ada nggak doa minta dunia? Ada. Ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbik firli warhami, ada warzuqni, ya Allah beri saya rizki. Itu di dalam sholat. Minta dunia boleh. Jadi tidak terlarang meminta dunia dalam bentuk berdoa kepada Allah. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh.
Ya Allah lancarkan semua urusan saya. Ya Allah mudahkan saya ketika menjawab soal ujian besok. Boleh. Yang tidak boleh adalah beramal akhirat dengan niat dunia. Sholat agar karirnya naik. Saum agar lagangannya laris. Itu yang tidak boleh ya. Bagaimana mengetahui bahwa niat kita ikhlas sementara sepanjang kita melakukan amal ibadah diganggu oleh setan? Pertama ketika sholat kita masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid. Bagaimana tahu itu ikhlas dirinya? Kita untuk apa sholat tahiyatul masjid? Kalau niat kita karena ini melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk masjid jangan dulu duduk sampai sholat 2 rakaat. Terus saya ingin meraih pahala dari Allah, ampunan dari Allah, ingin masuk surga, ingin diselamatkan dari api neraka, dan seterusnya. Itu ikhlas. Ketika sholat tahiyatul masjid rakaat pertama masih baca surat, ternyata ada orang yang masuk. Dari dehem dan batuknya kelihatannya calon mertua. Langsung niatnya berubah tuh. Yang tanya ikhlas karena Allah ini mumpung ada mertua. Akhirnya dibelokkan. Siapa tahu setelah beres sholat langsung diajak akad. Nah berarti rusak itu keikhlasannya, terbelokkan. Kalau tadinya tidak ada ikhlas, terus muncul niat ria secara dadakan. Apakah langsung dia berdosa? Tidak. Dadakan munculnya niat ria di tengah sholat karena hasutan setan. Itu yang disebut dengan was-was. Was-was itu bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa suara terdengar di telinga. Langsung muncul ujuk-ujuk. Itu dari setan. Begitu muncul ingin dipuji oleh orang di tengah-tengah sholatnya, itu hasutan setan. Dosa enggak? Tergantung sikap kita setelah itu. Kalau respon kita, mumpung ada calon mertua, ya lalu diikuti itu bisikan. Ya, jadi dilamakan, sujudnya dipanjangkan, kemudian ekspresinya dijebeu-jebeukan. Terus ada sesegukan yang dibuat-buat acting, maka dia dosa. Terhapus pahala sholatnya dan dia terancam azab. Karena mengikuti bisikan setan untuk ria. Tapi begitu itu muncul, begitu terdengar dehem, ini calon mertua, langsung muncul godaan setan. Ayo baguskan sholatku. Langsung kita hardik, kita tepis. Sebodoh amat, mau mertua mau bukan, mau jadi mertua atau tidak, saya sholat hanya untuk Allah ya. Langsung dia fokus lagi niat ikhlas karena Allah, dia berpahala. Pahala memerangi godaan setan di dalam sholatnya dan pahala juga dari dalam sholatnya ya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika sudah ada niat untuk berniqab? Berniqab itu bercadar. Namun masih ragu karena takut dengan penilaian orang lain. Tah eta. Masih ingin dinilai oleh orang. Dianggap memiliki ilmu padahal saya baru belajar. Itu hasutan setan. Itu was-was. Tapi sudah ya. Kenapa kita bercadar walaupun kita belum berilmu? Karena Allah yang perintahkan, yang saya tahu Allah perintahkan dalam Al-Ahzab 59, sudah. Saya nggak begitu paham masalah tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tapi yang saya tahu Allah perintahkan, sudah cukup. Jangan pikirkan penilaian orang, sok suci, sok soleha gitu ya, sok ingin dipuji. Peduli amat, EGP. Emang gue pikirin, EGP saja sudah. Saya berbuat ini Allah yang perintahkan. Makanya saya harapkan penilaian dan balasan
dari Allah, adapun penilaian, apresiasi, komen dari orang EGP ya. Bukan untuk mereka saya beramal, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz mengenai ain, apakah ada dalilnya? Ada, nanti kita ketemu besok ya. Besok hari Jumat kita kan membahas masalah tauhid, masalah takdir. Ada beberapa keyakinan yang bertolak belakang dengan takdir ini. Yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama kemarin itu apa ya? Tiaroh atau apa? Oh ini, turun hujan karena bintang gitu kan. Besok kita akan membahas tentang penyakit menular. Ada nggak penyakit menular? Realitanya ada, tapi kata Nabi SAW tidak ada penyakit menular. Ada hubungan dengan takdir? Ada. Besok kita bahas. Termasuk ain ini ya. Nanti insya Allah. Besok hari Jumat, bukan Kamis depan. Kalau Kamis depan melanjutkan amalan hati. Kalau besok hari Jumat melanjutkan kajian tauhid. Ini surat menisa lembar. Satu, ada 6 pertanyaan tuh. Satu, terkait keikhlasan dan amalan hati. Ketika saya naik motor dan ingin murojaah hafalan atau saat mendengarkan MP3 Al-Quran, saat pertengahan surat tiba-tiba hati ini berkhianat dan muncul rasa ujub, ria dan sum'ah. Maksudnya ketika naik motor dikeraskan gitu bacaan agar orang-orang dengar gitu. Atau pasang kamera HP, siaran langsung murojaah di tengah motor. Apa begitu? Kan gitu, sum'ah berarti memperdengarkan bacaan ke orang agar orang memuji. Jadi selama motor teriak keras gitu ya. Membaca Al-Quran sambil terdengar oleh orang. Kalau ria, siaran langsung. Diiklankan lu, ikuti siaran langsung tahajud nanti malam. Mau disiarkan, itu ria. Sebelumnya tidak merasa demikian. Bagaimana ya Ustaz cara mengontrol hati karena niat amal ikhlas tapi jadi ria? Ya tadi, kalau muncul tiba-tiba tanpa difikirkan, itu bisikan setan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau cepat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun di dalam sholat, tapi sholat sunnat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati. Wahai Rasulullah, setan itu selalu mengganggu, menghalangi antara aku dengan sholatku. Jadi kita sholat itu muncul niat, pikiran yang macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitan yuqalu lahal khinzib. Itu setan yang disebut dengan sebutan khinzib. Itu khinzib itu nama setan yang suka mengganggu di dalam sholat. Awas, ini jangan dikasih menjadi nama anak kita. Keren nih bahasa Arab, khinzib. Wow, brol khinzib. Itu nama setan. Fa idza ahsastahu fata'awad billah. Kalau kamu merasakan gangguan itu, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludahlah atau meniuplah ke kiri 3 kali. Ini ketika dalam salat sunat. Adapun dalam salat fardu berjamaah, meludah ke kiri, di kiri ada orang. Nggak boleh. Ini hanya dalam salat sunat. Jadi langsung ditepis, ta'awudz itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Di luar sholat kita lagi murojaah, muncul pikiran macam-macam, niat macam-macam, langsung tahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan, lalu kembalilah niat kita difokuskan kembali ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kedua.
Apa benar dalam sholat selain sujud bahwa tasyahud akhir tempat paling mustajab untuk doa? Iya, hadis yang menyatakan inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat. Bukan sujud di luar sholat. Tidak ada sunnahnya berdoa dalam keadaan sujud di luar sholat. Dekat mana berdiri ketika sholat tapi sujud di luar sholat? Dekat berdiri tapi di dalam sholat. Jaraknya kepada Allah. Yang disunahkan ketika berdoa di luar sholat paling-paling angkat tangan bukan sujud. Jadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud dalam sholat, maka perbanyak doa di dalam sujud. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah, menyatakan hadis ini mengisyaratkan bahwa seluruh gerakan sholat adalah tempat berdoa. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika duduk, ketika tasyahud. Tapi gerakan yang paling utama untuk berdoa adalah ketika sujud. Sebab itu jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Mengisyaratkan ketika duduk di dalam sholat boleh berdoa. Ketika tahiyat boleh berdoa. Dengan syarat doa pokok dalam gerakan itu harus dibaca dulu. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la dulu minimal 3 kali. Ketika ruku minimal subhana rabbiyal azim dulu 3 kali. Ketika duduk rabbighfirli dulu, baca sampai tuntas ya. Setelah itu masih ada waktu, silakan. Ketika tahiyat sampai minimalnya innaka hamidum majid. Setelah itu doa tambahannya boleh macam-macam ya. Itu dibolehkan, disunnahkan. Termasuk ketika datang Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan baca di dalam sholatku, dalam sholat. Lalu Nabi SAW mengajarkan, qul, katakan olehmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca ini. Tapi tidak dijelaskan di dalam salat itu kapan dibacanya. Berdiri, ruku, duduk, sujud atau kapan. Kalau Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram membahas hadis ini dalam bab doa ba'da tasyahud. Ini dibaca setelah tasyahud. Setelah innaka hamidum majid, terus berdoa minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wa mamati, min fitnatil masih dajjal. Mulai sambung. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, sampai seterusnya. Makanya dibahas dalam kitabul Qur'an dalam bab doa ba'da tasyahud. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah lebih utama dalam sujud ini baca. Sebab itu paling mustajab. Juga ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, aku cinta kepada engkau karena Allah. Jangan kamu tinggalkan fi kulli duburi sholah antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa di dubur setiap sholat. Di dubur itu belakang, seus. Para ulama lalu berikhtilaf apakah masih di dalam sholat sebelum salam atau di luar sholat setelah salam. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah lebih cenderung sebelum salam baca doa ini, yaitu ketika tahiyat akhir. Setelah Masihid Dajjal baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, lalu salam. Ya. Dan ini mengisyaratkan seluruh gerakan-gerakan sholat adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Tapi dengan syarat jangan lupakan
membaca dulu doa pokok dalam gerakan tersebut. Kalau dalam tahiyat dulu. Ya tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah terus sampai innaka hamidum majid baru berdoa yang lain. Kalau mau berdoa setelah sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali minimal. Setelah itu boleh tambah dengan doa lain. Kalau mau berdoa setelah ruku dulu gitu ya. Terus baca subhana rabbiyal azim minimal 3 kali lalu tambah dengan doa lain maka itu dibolehkan. Ketiga, saat antara azan dan qomat baiknya berdoa biasa atau istighfar. Karena saya dengar jika doa tidak dikabulkan bukan karena tidak terkabul tapi karena terhalang dosa. Apakah ada amalan supaya dosa penghambat doa terkabul terhapus? Ya, Nabi SAW menyatakan la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Makanya yang disunnahkan ketika menunggu qomat setelah azan adalah berdoa, bukan baca Quran. Itu kata Syekh Al-Utsaimin. Bukan terlarang baca, boleh baca Al-Quran, boleh. Bagus. Tapi lebih utama berdoa. Karena itu saat yang mustajab. Kalau baca Al-Quran boleh kapan saja. Kalau berdoa dengan doa yang tidak akan ditolak, enggak banyak. Salah satunya adalah antara azan dan qomat. Berdoa apa istighfar? Istighfar adalah bagian dari doa. Jadi sebelum meminta dunia apapun, minta ampunan dulu ya. Minta ampunan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu minta ampunan. Yang tadi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus bisa istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Lalu minta yang lain-lain. Minta jodoh, minta rizki, minta apa. Boleh ya. Tidak harus dipisah antara istighfar dengan doa. Setiap doa awali oleh istighfar permintaan ampunan. 3 tuh sekarang keempat. Berarti 3 lagi. Jika kita minta surga Firdaus, apakah Allah akan menguji kita sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah ujiannya akan bertambah karena meminta yang besar? Ya iyalah. Ada harga, ada barang gitu ya. Kalau kita mau dibayar besar atas suatu pekerjaan, ya harus banyak berkorban. Kalau kita memancing dengan cacing, paling yang dapat jair. Ikan mas kecil, ikan nila. Tapi kalau di lautan ingin dapat ikan hiu, apa umpannya? Cacing. Bukan. Tapi harus naonnya cumi-cumi gitu. Harus ikan besar gitu. Jadi kalau kita ingin dapat sesuatu yang besar, umpannya harus besar. Kalau kita ingin surga Firdaus, ibadahnya jangan asal-asalan. Pengorbanannya jangan ala kadarnya, semaksimal. Jangan sampai pengorbanan asal-asalan, ya ibadah ala kadarnya. Tapi berharap dapat Firdaus. Dapat surga terendah juga untung. Selamat dari api neraka juga sudah untung gitu ya dengan yang ala kadarnya tadi ya. Baru keempat, 2 lagi berarti. Paling afdol ikut datang thalabul ilmi seminggu berapa kali. Karena dari orang tua saya selalu memarahi saya jika keseringan dengan majelis ilmu. Kenapa orang tua marah kalau kita sering ngaji? Mungkin enggak terlihat efek positif atau buah dari ngaji. Tetap malas, tetap nyebelin, tetap cuek ke orang tua. Tapi coba setelah beres ngaji, berubah akhlaknya. Jam 3 sudah bangun tahajud. Sampai jam 4. Jam 4 ke dapur, nyuci piring. Terus lihat nasi harus dihangatkan enggak? Ya. Lihat makanan, khawatir dingin, dipanaskan. Ya, lihat ke
WC, ada cucian nggak? Cuci dulu, ngepel. Terus sholat ke masjid, pulang dari masjid, bapak ibu baru bangun, semua sudah beres. Tinggal cikopi, Pak, Bu, ini cikopi. Berubah. Orang tuanya kaget, kamu kok jadi soleh begini? Kenapa kamu berubah? Bilang, hasil ngaji mah, Pak. Ustadz di tempat saya ngaji menyuruh saya begitu. Kira-kira akan melarang, jangan ngaji lagi, saya nggak mau punya anak soleh seperti itu. Mungkin begitu? Enggak. Pasti, wah Masya Allah baik, ajak bapakmu sekalian. Kan gitu nantinya, biar sesoleh kamu. Dia cerita ke tetangganya, anak saya berubah. Jadi apa? Jadi Power Ranger? Bukan, jadi soleh. Kenapa? Ngaji. Anak saya juga ajak. RT akhirnya ngaji. Kalau suatu saat ya mulai turun lagi ke orang tua, cuek, bangunnya agak kesiangan. Orang tua bilang, pasti kamu jarang ngaji lagi ya. Ayo ngaji, bisa nyuruh itu. Kalau hasil ngajinya tak terasa oleh semua orang, gak mungkin ada orang yang marah kita kebanyakan ngaji. Ya. Jadi tunjukkan hasil dari ngaji. Keenam, jazakallahu khairan jaza. Bukan pertanyaan. Terakhir ya. Bagaimana cara menghindari pujian dari orang lain agar kita tidak terjerumus di neraka? Bagaimana kita menyampaikan kepada orang yang memuji kita? Bagaimana cara bicara yang benar agar hati gampang menyampaikannya? Pertama ada doa. Ketika kita dipuji orang, jangan ujub ria, jangan kembang kempis hidungnya, tapi berdoa kepada Allah. Apa doanya? 3 kalimat. Ini doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji orang. Pertama, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Kedua, waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kenapa mereka memuji kita? Karena nggak tahu aib-aib kita. Nggak tahu baru dosa dan maksiat yang kita lakukan, disangkanya soleh gitunya. Makanya memuji. Mereka tidak tahu kita banyak dosa. Ampuni saya dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari dugaan mereka. Mereka menduga aku soleh, jadikan aku lebih soleh lagi dari dugaan mereka. Ini doa ketika orang memuji kita. Jangan pas dipuji kamu hebat, saya teat. Ini belum seberapa loh, gitu ya. Gawat. Jadi baca doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. InsyaAllah Allah akan kasih perlindungan kita dari ria, ujub, takabur, sumah dan yang sejenisnya sehingga selamat dari kebinasaan. Cukup ya sampai di sini. Kita berjumpa lagi esok di hari Jumat, tempat yang sama, waktu yang sama dengan materi tentang tauhid ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.